dan bahkan ya gue sendiri itu persiapan untuk ujian pengolahan makanan ini benar-benar benar-benar nggak banyak sekali ya persiapannya. Terus juga dari video-video sebelumnya teman-teman itu kan juga pernah request ya kalau bagaimana sih review atau kisi-kisi atau contoh soal ya untuk pengolahan makanan. Minasan konnichiwa, Poko guys. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan review ya tentang ujian pengolahan makanan ya yang waktu pernah gue ikuti waktu di video sebelumnya. Oh ya, dan BTW ini video pertama gue ya di Apato yang baru ya, dan ini adalah Apato juga mungkin di next video mungkin nggak bakal di sini lagi karena gue bakal pindah lagi, dan ini Apato yang sementara ya. Nah, di sini ujian yang waktu itu gue ikuti itu ujian bulan 10 ya. Ini ujian bulan 10. Dan ini waktu ujian ini pengolahan restoran. Ini ujian pengolahan makanan 2 ya. Ini gue print sendiri ya karena memang dari website OTAFnya sendiri itu memang sertifikat ujiannya itu diberikan dalam bentuk soft copy aja. Jadi di sini gue print langsung sendiri aja ya. Nah, jadi ya ini bedanya 1 tahun ya, karena ini yang 2020 restoran 2020 tahun bulan 11, kalau ini 2021 tahun sekarang ya bulan 10. Ini sebenarnya gue ikutnya cuma iseng aja sih, nambah-nambah sertifikat aja. Kalian juga pengen nambah pengalaman ya, sekalian juga bisa ngasih review ya kepada teman-teman ya tentang ujian pengolahan makanan ya. Nah, jadi seperti yang gue review sebelumnya ya, di video sebelumnya ya, bahwasanya video restoran ujian pengolahan makanan itu memang nggak sesulit ujian restoran menurut gue ya, karena mungkin memang ujiannya itu nggak jauh-jauh dari materi sih sebenarnya, dan juga apapun yang ada di materi itu hampir semuanya itu keluar ya, dan benar-benar mudah sekali. Apalagi kalau seandainya teman-teman itu memang paham ya dengan bahasa Jepang dan paham ya maksud dari pertanyaannya itu ya. Dan bahkan ya gue sendiri itu persiapan untuk ujian pengolahan makanan ini benar-benar nggak banyak sekali ya persiapannya. Dan waktu itu gue juga belajarnya itu hanya dengan materi bahasa Indonesia saja, nggak belajar materi bahasa Jepang. Dan yang gue pelajari itu materi 1 aja ya, yang sekitar 80 halaman ya kalau nggak salah gue ya. Nah, gue cuma belajar materi itu aja. Yang kalau pengolahan makanan kan ada 3 materi itu, jadi gue 2 materi yang 2-nya lagi itu gue nggak begitu lihat, gue cuma sekilas aja. Tapi yang gue fokusin itu di materi yang 80-an halaman itu, yang halamannya ada banyak itu ya, 80 lebih lah kalau nggak salah gue. Jadi gue fokusnya di situ aja, dan waktu itu gue cuma belajarnya dengan menggunakan yang bahasa Indonesia saja sih sebenarnya. Nah, dan buktinya ini benar-benar soalnya gampang sekali ya, dan ya ketika gue bilang gampang ya itu memang gampang. Ini buktinya gue lulus ya di ujian pengolahan makanan. Dan kalau dibandingkan dengan ujian restoran, memang ujian pengolahan makanan menurut gue lebih gampang ya. Dan dari 3 ujian yang gue ikutin ya, ujian SSW ya, dari hotel, restoran, dan pengolahan makanan, menurut gue pengolahan makanan ini adalah ujian yang paling gampang. Jadi mungkin teman-teman itu kalau misalnya ikut ujian pengolahan makanan itu chance-nya untuk lulus menurut gue bakal lebih besar selagi teman-teman itu mengikuti materi ya. Oh ya, terus juga dari video-video sebelumnya teman-teman itu kan juga pernah request ya kalau bagaimana sih review atau kisi-kisi atau contoh soal ya untuk pengolahan makanan. Nah, di sini gue juga akan bukan membagikan sih, tapi memang di sini gue akan membahas ya tentang contoh soal ya di pengolahan makanan. Tapi mungkin di video ini gue nggak bakal bahas langsung kepada teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman itu pengen tahu contoh soal, mungkin nggak jauh beda lah nanti ya dari yang keluar dari ujian, bagaimana ujian pengolahan makanan. Mungkin teman-teman itu bisa download ya, linknya di deskripsi ya. Gue udah bikin ya contoh soal ujian pengolahan makanan versi gue ya. Dan mungkin juga untuk contoh soal yang gue bikin sendiri ya, itu gue bikin sendiri sama yang keluar di ujian itu mungkin nggak akan beda-beda jauh, dan tingkat kesulitannya mungkin juga nggak akan beda-beda jauh, karena mungkin gue juga udah pernah ujian sebelumnya, terus juga udah tau lah ya tingkat kesulitannya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kalau untuk pembahasan soalnya gue bakal bahas di video lain saja, di video berikutnya aja. Di sini gue cuma ngasih review tentang ujian pengolahan makanan, dan mungkin juga untuk teman-teman yang pengen ikut ujian pengolahan makanan ini mungkin bisa jadi gambaran juga. Terus juga sekali lagi kalau misalnya teman-teman itu pengen tahu contoh soalnya, teman-teman itu bisa lihat di deskripsi ya, gue udah bikin contoh soalnya. Terus juga teman-teman itu yang pengen ikut ujian itu soalnya benar-benar nggak jauh dari
materi. Nah, jadi sekian ya review ujian pengolahan makanan ya. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.